Di banyak desa ceritanya selalu sama, walaupun tidak sama, hampir sama. Yang muda pergi, yang tinggal itu yang tua-tua. Dan setiap tahun jaraknya makin terasa. Setiap tahun jaraknya makin terasa sekali. Ini bukan kebetulan, ini bukan tren sesaat, ini adalah polanya. Dan pola ini tidak terjadi karena satu alasan yang sederhana, tetapi pola ini terbentuk dari banyak lapisan. Misalkan ekonomi, sosial, psikologis, dan persepsi yang dibangun bertahun-tahun. Ya, kalau mau jujur, pertanyaannya sebenarnya bukan kenapa sih pemuda harus merantau atau selalu merantau, tetapi kenapa mereka merasa harus pergi merantau. Mari kita mulai dari lapisan paling luar. Apa yang mereka lihat? Sejak kecil, pemuda desa melihat dua jalur hidup. Jalur pertama, tinggal di desa, ya harus kerja keras, hasilnya pas-pasan, hidupnya sederhana, tidak banyak perubahan. Itu yang mereka lihat. Kemudian yang jalur kedua, pergi ke kota merantau, kerja apa saja, hasilnya tidak pasti, tapi ada kemungkinan naik. Itu yang mereka lihat di opsi kedua. Dan manusia secara alami tidak hanya memilih yang aman, mereka memilih yang memberi harapan. Harapan itu yang membuat mereka harus pergi ke sana. Abraham Maslow itu menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat, hierarki kebutuhan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, mereka mencari sesuatu yang lebih tinggi, pengakuan, status, dan aktualisasi diri setelah kebutuhan yang pokok itu terpenuhi. Masalahnya, desa sering hanya terlihat mampu memenuhi kebutuhan dasar saja. Yaitu masalahnya tadi. Desa sering hanya terlihat mampu memenuhi kebutuhan dasar saja, misalkan makan dan semacamnya itu. Sementara kota, meskipun penuh dengan resiko, terlihat menawarkan level berikutnya. Dan terlihat di sini adalah kata kuncinya, terlihat. Karena keputusan manusia tidak hanya berdasarkan realita, tetapi berdasarkan persepsi dari realita itu. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya, yaitu narasi sosial. Di desa, cerita sukses itu terbatas. Jarang ada benar-benar terlihat naik level dalam tanda kutip dari komoditas lokal. Kalaupun ada, tidak terlihat mencolok, tidak ada simbol, tidak ada panggung di sana. Sementara cerita merantau sangat banyak, cerita kesuksesan itu. Orang pulang, misalkan saya sebutkan dalam konten berikut sebelumnya, pulang membawa motor, bangun rumah, bawa mobil, bawa barang-barang dari kota, itu cukup untuk membentuk satu keyakinan keluar merantau itu lebih menjanjikan daripada hidup di desa. Padahal realitanya tidak selalu begitu. Tapi sekali lagi, yang penting itu bukan realita, yang penting adalah apa yang dipercaya bersama dalam kelompok sosial itu. Ini yang dalam teori disebut sebagai konstruksi realitas sosial. Dan di titik ini pemuda tidak lagi membuat keputusan rasional. Mereka mengikuti narasi yang sudah terbentuk di sana. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, yakni tekanan sosial setelah realitas sosial tadi. Jadi di desa, pilihan hidup tidak benar-benar bebas. Selalu ada pengaruh dari lingkungan, behavior. Kalau terlalu lama di desa, mulai muncul pertanyaan, kapan ya kerjanya? Tidak mau coba ke kota. Masa begini-begini terus? Ini sebenarnya bukan pertanyaan jahat, tapi ini adalah sebentuk tekanan halus, tekanan untuk mengikuti
jalur yang dianggap normal. Dan normal di banyak tempat adalah lulus, merantau, cari kerja. Bukan lulus, bangun sistem di desa. Karena opsi kedua jarang terlihat berhasil. Sekarang kita masuk ke faktor berikutnya, yaitu akses. Ini bagian yang sering diabaikan oleh orang yang terlalu teoritis. Peluang di desa itu memang ada, tapi akses untuk memaksimalkan peluang itu tidak selalu tersedia. Modal terbatas, pengetahuan terbatas, jaringan terbatas, network itu terbatas. Sementara di kota, meskipun keras, akses terasa lebih terbuka. Informasi lebih banyak, kesempatan lebih beragam, serta lingkungan lebih dinamis. Dan bagi pemuda, akses itu sangat penting, karena tanpa akses, potensi hanya jadi ide saja, hanya muter-muter di kepala saja. Sekarang kita masuk ke faktor psikologis yang lebih dalam. Seperti yang dikatakan Daniel Kahneman itu menjelaskan bahwa manusia cenderung melebihkan hal yang mudah dibayangkan. Ini disebut dengan availability bias. Artinya, sesuatu yang sering dilihat akan terasa lebih mungkin. Pemuda lebih sering melihat cerita merantau yang sukses. Mereka jarang melihat cerita sukses dari cabai jamu menanam komoditas di pedesaan. Akibatnya, merantau terasa lebih realistis meskipun sebenarnya tidak selalu lebih aman. Sekarang kita tarik lebih dalam lagi, yaitu identitas. Pemuda tidak hanya mencari uang, mereka mencari siapa diri mereka, identitas mereka. Dan jujur saja, identitas petani masih sering dipandang rendah, kan begitu? Bukan karena pekerjaannya tidak penting, tetapi karena narasi sosial tidak memberikan nilai tinggi pada itu semua. Ini masalah citra, dan citra mempengaruhi pilihan kita. Jika menjadi petani itu dianggap stagnan, kolot, dan tidak berkembang, maka pemuda akan menghindarinya. Jika menjadi pekerja kota dianggap naik, maka mereka akan mengerjakannya. Seperti itu logikanya. Sekarang kita masuk ke inti yang paling jujur. Desa itu tidak kehilangan pemuda karena tidak punya peluang. Desa sebenarnya adalah kehilangan pemuda karena gagal menunjukkan peluang itu pada mereka secara nyata, secara jelas, dan terlihat serta meyakinkan. Ini kembali ke pola yang sudah kita bangun bersama ya di konten sebelumnya. Tidak ada yang bergerak tanpa bukti, begitu. Pemuda pun sama, kita pun sama. Mereka tidak butuh teori sekarang. Mereka butuh contoh hidup, contoh yang benar-benar ada di sana, di desa. Sekarang bayangkan dua kondisi. Desa A misalkan, tidak ada yang berhasil dari komoditas lokal, dari cabai jamu atau yang lainnya. Kemudian desa B, ada beberapa orang berhasil, terlihat dan diakui sudah berhasil di sektor itu. Di desa A, pemuda akan pergi merantau, banyak yang pasti merantau. Di desa B, sebagian akan mulai berpikir untuk tinggal di sana dan melihat contoh-contoh yang sudah ada. Perbedaannya bukan di tanah, sama-sama subur kalau bukan di komoditas, tetapi di bukti. Sekarang kita masuk ke solusi yang jarang dibahas secara jujur. Kalau desa ingin menahan pemuda, fokusnya bukan di melarang mereka pergi merantau, bukan dilarang. Itu tidak akan pernah berhasil. Fokusnya adalah membuat peluang di desa terlihat nyata. Bukan hanya ada, tetapi terlihat jelas ada contohnya. Ada yang berhasil, ada ceritanya.
Karena manusia tidak bergerak karena potensi, mereka sebenarnya bergerak karena bukti. Dan bukti itu harus benar-benar terlihat, harus berulang, harus menjadi narasi baru di lingkungan itu. Contohnya cabai jamu, dalam konteks ini bukan sekedar tanaman sebenarnya, tetapi bisa menjadi simbol perubahan, simbol eh, apa namanya, untuk berubah. Tapi hanya jika ada yang berhasil dan tak terlihat. Ya kalau tidak, dia akan tetap jadi peluang yang sunyi dan pemuda akan terus pergi merantau. Bukan karena mereka salah, bukan mereka tidak peduli, tetapi karena sistem sosial mendorong mereka ke arah itu. Dan sampai sistem itu berubah, pola ini akan terus berulang seperti itu, tahun demi tahun, bulan demi bulan, generasi demi generasi, sampai ada yang cukup berani untuk tidak punya tidak hanya melihat peluang, tetapi membuatnya terlihat bagi orang lain bahwa itu juga menjanjikan, itu dapat membuat kita naik level. Demikian dulu karena adanya.